Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Dwi Rahmadanti dengan NIM 2310201. Di sini saya akan membuat video mengenai kelebihan dan kekurangan dari cerita fabel yang saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Robiatul Munajah MPD. Di sini saya membuat media yaitu buku berupa cerita fabel yang berjudul Belalang dan Semut. Cerita fabel Belalang dan Semut ini cocok untuk siswa sekolah dasar SD terutama untuk kelas 1 sampai kelas 3. Penggunaan karya sastra sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar memiliki peran yang penting dalam membangun kemampuan literasi siswa. Karya sastra seperti dongeng, fabel, puisi, cerita rakyat, dan legenda dapat membantu siswa memahami bahasa secara kontekstual dan kreatif. Melalui pembacaan dan analisis karya sastra, siswa tidak hanya belajar kosakata baru, struktur bahasa dan gaya penulisan, tetapi juga mengembangkan daya imajinasi, empati, dan pemahaman nilai-nilai budaya. Ada beberapa alasan kelebihan dan kekurangan mengapa cerita fabel Belalang dan Semut ini cocok untuk siswa sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3. Kelebihannya yang pertama ada pesan moral yang jelas. Cerita ini mengajarkan pentingnya kerja keras, disiplin, dan perencanaan untuk masa depan. Nilai-nilai yang sangat relevan bagi pembentukan karakter anak-anak. Yang kedua, ada bahasa yang sederhana. Struktur bahasa dalam cerita fabel ini biasanya sederhana, sesuai dengan kemampuan pemahaman bahasa siswa kelas 1 sampai 3. Yang ketiga, ada karakter yang menarik. Penggunaan hewan sebagai tokoh semut dan belalang membuat cerita lebih menarik bagi anak-anak karena sifatnya antropomorfik, yaitu hewan yang bertindak seperti manusia. Yang keempat, mengembangkan imajinasi anak-anak. Nah, anak-anak dapat membayangkan hewan-hewan yang berbicara dan bertindak yang membantu melatih daya imajinasi mereka. Selanjutnya ada kekurangan dari cerita fabel Belalang dan Semut. Yang pertama, potensi menimbulkan salah arti. Anak-anak mungkin memahami pesan secara harfiah seperti menganggap bahwa bermain ini seperti belalang itu buruk, padahal bermain juga penting bagi perkembangan mereka. Dan yang kedua, ada cenderung kurang interaktif. Fabel ini lebih bersifat naratif dibandingkan interaktif, misalnya diskusi atau bermain peran. Nah, siswa dapat kehilangan minat untuk menggali makna lebih dalam. Meski begitu, cerita ini tetap sangat relevan dan bermakna untuk diajarkan dan bisa menjadi bahan bacaan yang baik untuk anak sekolah dasar usia dini, terutama untuk pembelajaran nilai moral. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan dan kekurangan pada media yang saya buat, yaitu buku fabel yang berjudul Belalang dan Semut. Semoga video yang dapat saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.